Baik, selamat siang. Ya. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti Zoom-asi ASI hari ini. Ya, acara dimulai jam 2, namun sambil menunggu teman-teman yang bergabung, kita kenalan dulu. Oh ya, sebelumnya kita berdoa supaya acara ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa sesuai keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mendaftar hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini. Kami dari Limia, dari Co-Housing Ibu dan Anak, tim ASI MPASI ya. Jadi kita akan banyak ngomongin ASI dan MPASI ini. Kebetulan hari ini tentang ASI dan besok tentang MPASI. Nah, hari ini akan dipandu oleh saya, Rizky Maharani Eka Putri, dan juga akan diisi materi oleh Mbak Sena dan Mbak Yulia. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan, dan kita share dulu ya biodata kami masing-masing. Baik, ini saya sendiri kebetulan. Ya, saya bergabung dengan Ibu Profesional sejak 2015 di kelas matrikulasi sampai hari ini. Dan sampai hari ini bertemu teman-teman yang ngomongin ASI dan MPASI yang nggak pernah selesai-selesai. Ada juga ternyata seperti ini gitu, dan ini bikin saya berbinar-binar yang nggak selesai-selesai juga. Baik, silahkan bisa langsung dilanjutkan oleh Mbak Sena dan Mbak Yulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sena Privani. Saat ini saya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Untuk kegiatan di Ibu Profesional sendiri, saya bergabung di Perregional Kalimantan Selatan dari tahun 2017 matrikulasinya. Untuk pendidikan terakhir, saya menempuh program apoteker pada tahun 2010. Ada pun yang pencapaian yang didapat selama di Ibu Profesional, saya yang terakhir adalah sebagai Manmedcom IPK. Itu saja. Terima kasih. Silakan Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andriani. Saya bergabung di Ibu Profesional sejak tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 sampai sekarang itu non-stop ikut kelas. Alhamdulillah, selesai kelas yang satu disambut langsung dengan kelas yang lainnya. Jadi tidak ada istirahatnya. Tapi itu membuat semakin deg-degan dan semakin semangat, insya Allah. Dan untuk yang terkait ASI MPASI sendiri, saya itu dari tahun 2013 mengikuti pelatihan konselor menyusui, dan tahun 2019 mengikuti pelatihan pemberian makan bayi dan anak. Dan untuk yang berkaitan dengan ASI dan MPASI ini sendiri, saya juga bisa dikatakan aktif untuk di Riau ini mulai dari tahun 2010. Jadi mulai dari tahun 2010, anak pertama, alhamdulillah, sampai sekarang ternyata udah 11 tahun. Udah 11 tahun berkecimpung di dunia ASI dan MPASI ini. Oke, silahkan, itu aja mungkin perkenalan dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Kiki. Baik, terima kasih perkenalannya teman-teman, Mbak Sena dan Mbak Yulia. Sepertinya ini
para peserta sudah lebih ramai, bisa langsung saja kita sharing materi tentang ASI. Kali ini mengerucut ke ASI perah. Jadi apa itu ASI perah, bagaimana manajemen penyimpanannya, lalu bagaimana pemberiannya, dan kenapa kita harus memerah ASI pada saat apa dan bagaimana. Maka akan disampaikan oleh kedua narasumber, Mbak Sena dan Mbak Yulia. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Sena dan Mbak Yulia. Baik, terima kasih. Untuk materinya, kita akan mulai dengan prinsip dasar mengasihi dan edukasi untuk sesi ibu bekerja. Oke. Lanjut Mbak Yuli, bisa di bawahnya. Ini merupakan salah satu tanda anak mendapat cukup ASI. Tanda pertama biasanya kan anak kalau lapar tuh tangannya menggenggam erat ya. Pada saat awal menyusu, karena dia tangan anak tampak mengepal dengan ketat, itu artinya dia ada kelaparan yang dia rasa sehingga dia mengepal tangannya. Kemudian kalau kita sudah menyusui, perlahan-lahan kemudian kepalan tangan mulai melonggar. Ada satu tangan yang mulai terbuka, terangkat. Kemudian ketika proses menyusui berjalan lancar, lebih efektif, maka tangan anak semakin rileks, ditandai dengan banyaknya tangan yang telah terbuka. Ketika sesi yang keempat, ketika sesi menyusui hampir selesai, tangan anak mulai tidak mengepal lagi atau mulai terbuka seperti ini ya. Ketika proses menyusui selesai, maka tangan anak tidak mengepal lagi, bahkan kemungkinan anak dapat tertidur dengan pulas karena telah cukup mendapatkan ASI. Oke, lanjut Mbak. Ini ada beberapa alasan ibu memerah ASI ya. Namun di sini kami menekankan bahwa untuk ibu memerah ASI secara konsisten pada ibu bekerja. Karena pada kondisi ibu bekerja yang ingin sukses ASI eksklusif perlu memperhatikan supply and demand ya. Permintaan dan kondisi ibu terpisah pada bayi dalam jangka waktu biasanya 10 jam. Biasanya kita bekerja ya dari jam 8 sampai jam 5 atau malah lebih. Apa yang terjadi jika tidak dikeluarkan ASI tersebut yang di dalam payudara? Nah, maka berpengaruh pada hormon prolaktin. Di mana hormon prolaktin ini merupakan hormon produksi ASI. Sinyal ASI yang ada di payudara mengatakan bahwa ini sudah penuh. Nah, maka akan dikirim ke otak bahwa tidak ada permintaan, sehingga akan menimbulkan penyebab ASI seret atau berkurang di kemudian hari jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Untuk ibu di rumah tentu tidak terlalu perlu untuk memerah ASI karena setiap saat bisa memantau bayi dan memenuhi keinginan bayi akan nutrisi atau sumber makanannya. Jadi setiap kita ada di rumah, bayi ingin menyusui atau kelaparan, maka kita langsung memenuhi kebutuhannya. Maka sebaiknya untuk ibu di rumah tidak kita tekankan untuk memerah ASI. Oke, lanjut Mbak. Di sini biasanya untuk memerah ASI kan kita perlu wadah penyimpanan ASIP ya. Ada yang plastik. Biasanya untuk plastik ini sekali buang, maka kita bisa katakan kekurangannya tidak ramah lingkungan. Hanya bisa sekali pakai. Kelebihannya bisa ditumpuk. Dan untuk yang kedua adalah botol plastik. Kelebihannya tidak mudah pecah. Kekurangannya biasanya ada batas waktu pemakaian. Atau ketika dipanaskan ada risiko material berbahaya yang ikut meleleh. Terus yang ketiga botol kaca, lebih ramah lingkungan. Kelebihannya bisa diisi ulang, namun kekurangannya itu tadi makan tempat, kemudian jika diisi terlalu panas bisa retak. Oke, yang ini kode plastik ya. Biasanya kita mengenal 1, 2, 3.
Lanjut Mbak. Ada sampai 7. Coba. 7. Oke. Nah, jadi sampai kesimpulannya aja Mbak. Ini untuk sebaiknya hindari wadah dengan kode 6 dan 7 jika ingin aman untuk menyimpan arsip dengan kode 1, namun tidak dapat dipakai berulang. Yang dapat digunakan untuk berulang adalah kode nomor 2, 4, dan 5. Oke, lanjut. Ini adalah faktor yang mempengaruhi kuantitas hasil memerah, yaitu ASI eksklusif atau non-eksklusif. Jadi kalau misalkan dia ASI eksklusif, maka lebih banyak produksi ASI-nya. Dan yang kedua, interval jarak waktu memerah. Yang 3, waktu memerah. Keempat, keahlian ibu memerah. Serta kelima, kondisi emosi ibu, di mana kondisi emosi ibu ini juga akan mempengaruhi jika ibu stres, maka bayangannya selalu kok ASIku sedikit keluar. Padahal memerah itu bukan hasil indikator akhir bahwa ASInya sedikit. Karena ada percobaan yang dilakukan untuk hasil waktu memerah dengan tangan itu akan nampak ada, walaupun kita habis memerah dengan alat pompa. Gitu. Ya, yang selanjutnya. Ini akan dilanjutkan dengan Mbak Yulia. Silakan Mbak Yulia. Terima kasih Mbak Sena. Selanjutnya kita akan berbicara tentang memerah. Nah, jadi memerah ini yang paling ideal dan yang paling baik sebenarnya adalah dengan menggunakan tangan. Kenapa dengan menggunakan tangan? Karena kita semua itu tidak memerlukan alat bantu khusus selain tangan. Dan pastinya kita semua memiliki tangan. Jadi ini akan memudahkan ibu untuk memerah. Jadi tidak banyak persiapan yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kelebihan dan tentu juga ada kekurangan dengan memerah dengan tangan ini. Kelebihannya yang pertama tentunya gratis, karena kita tidak memerlukan alat bantu lainnya. Terus ada kontak kulit antara kulit yang di tangan dengan kulit yang di payudara, sehingga memicu refleks pengeluaran ASI, sehingga akan membuat ASI keluar lebih banyak. Terus juga ada hemat energi, karena kita tidak memerlukan untuk memanaskan dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak perlu mencuci peralatan seperti kalau kita menggunakan alat bantu lainnya. Sedangkan kekurangan untuk memerah dengan ASI tentunya ini kayaknya salah Mbak kekurangannya. Benar. Jadi ada ketika kita memerah dengan tangan, kita harus berlatih sering. Jadi seringkali kita salah ketika memerah dengan tangan itu kita memijat sehingga menyebabkan payudara ada yang merah, ada yang lecet dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara memerah ASI secara manual. Di gambar ini, yang pertama sekali kita mencuci tangan, lalu kita meletakkan handuk hangat dan memijat payudara lembut. Terus kita duduk dengan posisi yang paling nyaman, posisi yang paling membuat ibu enak. Terus baru kita tempatkan tangan kita huruf C. Oke, saya stop share dulu. Teman-teman bisa melihat video saya? Bisa ya? Oke. Nah ini saya akan memperagakan cara memerah ASI dengan tangan. Nah, jadi ini payudara kita, ini tangan. Jadi tangannya itu seperti huruf C. Jadi tangan yang pertama tentu kita cuci tangan dulu. Kita cuci tangan yang bersih, terus payudara ini kita pijat-pijat lembut, kita bersihkan dengan lap hangat. Terus kita tempatkan tangan kita huruf C. Kita letak di areola, di bagian coklat payudara ini. Dan kita pencet. Jadi bukan diurut, bukan menurun seperti ini ya, teman-teman ya. Bukan diurut seperti ini, tetapi dipencet. Jadi di titik yang sama. Jari jempol kita ini tidak bergerak, tetapi memencet. Dia tidak bergerak turun, tetapi dia memencet.
Karena kalau seandainya kita memijat seperti ini, akan membuat lecet. Jadi ini akan merah. Dan itu yang membuat banyak ibu merasa bahwa memerah dengan tangan itu melelahkan dan membuat lecet. Karena caranya yang tidak tepat. Tapi kalau seandainya caranya tepat dengan cara memencet seperti ini, itu tidak akan membuat lecet. Tidak akan membuat lecet, dan itu akan memicu refleks LDR, let down reflex. Itu yang membuat payudara ASI dari puting kita ini akan muncrat tanpa kita bantu pencet pun. Jadi kalau seperti ini terus rasanya ASInya udah semakin sedikit nih, udah nggak muncrat gitu, udah tinggal netes-netes sedikit-sedikit. Jadi kita ubah posisi, kita geser jempol kita tadi, kita geser lagi, kita geser terus, kita putar terus. Jadi seperti itu memerah dengan tangan. Baik, kita akan lanjut. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu nanti boleh di stroke, dipijat, seperti dikejutkan, payudara itu dipencet seperti ini. Nah, jadi seperti itu kita memerah dengan tangan. Terus wadahnya wadah apa, Mbak? Wadahnya terserah kita aja. Bisa dengan menggunakan cangkir, boleh dengan menggunakan mangkok, atau apapun. Dan yang jelas, wadah yang kita gunakan itu harus wadah yang sudah kita sterilkan, yang sudah bersih dan sudah kita rebus. Nah, setelah itu baru nanti kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan ASI yang kita pilih. Apakah kita memilih memakai plastik, memakai botol plastik, atau memakai botol kaca, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sena tadi. Nah, jadi selain menggunakan tangan, ada juga ibu-ibu yang merasa lebih nyaman dengan menggunakan alat. Menggunakan alat, ini adalah breast pump atau alat perah ASI. Banyak sekali merek yang ada di pasaran, dan itu berbeda-beda setiap ibu. Cocok bagi saya belum untuk SD Muslimin itu semuanya tinggal di panti, apa enggak ya? Jadi berbeda-beda, dan panti itu Muslim yang membuat semuanya di panti. Maaf Mbak Kiki, boleh tolong di-mute kan ini Mbak Kiki? Nah, jadi alat pompa ini cocok-cocokan, setiap orang akan berbeda-beda. Dan harganya pun relatif berbeda-beda. Ada yang mulai dari ratusan ribu gitu, sampai jutaan. Juga ada alat pompa. Dan bukan berarti bahwa alat pompa yang paling mahal itu yang paling baik. Tetapi alat pompa yang paling baik itu adalah yang paling cocok dengan kita. Dan untuk itulah kami sebenarnya merekomendasikan dengan tangan. Karena dengan tangan itu insya Allah semua teman-teman, semua kita itu akan cocok. Jadi tidak ada pilih-pilih tangan. Kalau memerah dengan tangan semuanya bisa. Hal itu yang membedakan antara memerah dengan tangan dan memerah dengan alat pompa. Nah, selain itu, kekurangan alat pompa ini juga kita memerlukan tempat untuk menyimpannya. Terus juga setelah dipakai harus disterilkan. Pakai lagi, sterilkan lagi, sehingga memerlukan lebih banyak energi. Dan juga alat pompa ini mengeluarkan suara, apalagi yang elektrik itu mengeluarkan suara yang lumayan berisik. Jadi kalau seandainya di kantor bisa jadi itu mengundang perhatian teman-teman kantor dan lain sebagainya. Dan kelebihannya menggunakan alat pompa bantuan ini adalah si ibu jika bekerja itu bisa hands free, karena banyak sekali sekarang gadget ASI ini, jadi alat-alat bantu pompa ASI yang memudahkan ibu supaya bisa hands free, supaya bisa tetap bekerja selagi alat pompa itu memerah. Nah, ini adalah tips memilih pompa ASI. Nah, jadi pompa ASI di sini yang adalah alat bantu selain tangan. Jadi yang pertama sekali kita lihat corongnya. Corongnya ini kita sesuaikan dengan besarnya payudara.
Tetapi yang saya tekankan di sini teman-teman bahwa besar payudara tidak ada hubungannya dengan banyak ASI di dalamnya. Jadi teman-teman yang mempunyai payudara kecil tidak perlu berkecil hati. Maksudnya payudaraku kecil, ASIku sedikit, ini nggak perlu berkecil hati karena tidak ada hubungannya antara besar payudara dengan isinya. Jadi tips yang pertama itu lihat corongnya. Meskipun ketika kita membeli alat bantu pompa ASI ini ada corong bawaannya, tetapi kalau seandainya tidak cocok, kita bisa membeli corong lain, corong yang sesuai dengan mereknya masing-masing. Terus yang kedua, ketika kita memilih pompa ASI, kita mau pilih yang manual atau yang elektrik. Kalau yang manual otomatis tidak ada suara, jadi lebih hening. Sedangkan yang elektrik itu biasanya bersuara. Tetapi alat pompa yang manual itu memerlukan tenaga yang cukup ekstra karena kita harus menarik tuasnya. Sedangkan kalau yang memakai mesin tinggal pencet klik selesai. Terus juga kita lihat mode message-nya. Jadi pompa ASI ini ada bermacam-macam. Ada yang hanya bisa memompa dengan kekuatan yang sama aja dari awal sampai akhir. Ada juga kita bisa memilih kekuatannya itu yang lemah, sedang, sampai kuat. Terus ada juga mode pijatnya, pijat payudara, dan lain sebagainya. Dan terus yang keempat, ketika kita memilih pompa ASI, kita lihat dulu, kita coba cari review bagaimana suaranya. Karena ketika ibu bekerja, otomatis kita bisa jadi akan menarik perhatian teman-teman sekantor dengan suara dari dari alat pompa kita ini. Nah, selanjutnya yang menjadi acuan kita memilih pompa ASI itu adalah bentuk dan ukurannya. Mulai dari yang kecil sampai besar itu ada. Terus juga bagaimana sistem kehigienisannya. Jadi apakah tertutup sehingga ada batas antara ASI yang sudah diperah dengan ASI yang baru masuk dan lain sebagainya. Terus juga kita melihat bahwa apakah pompa ASI itu BPA free atau enggak. Tetapi kalau yang ini insya Allah semua pompa ASI udah BPA free ya. Dan yang selanjutnya ketika kita memilih pompa ASI itu sesuaikan dengan kantong kita, sesuaikan dengan budget yang kita siapkan. Karena harga dari pompa ASI ini sangat beraneka ragam. Dan di sini kami mengingatkan bahwa teman-teman untuk pompa ASI itu sendiri, penyewaan pompa ASI itu sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ketika memakai pompa ASI, menyewa pompa ASI kita tidak tahu penyewa sebelumnya itu memiliki riwayat yang seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah penyimpanan arsip. Nah, jadi setelah kita memerah ASI, lalu kita simpan arsip itu. Ketika kita di kantor, kita masukkan ke dalam cooler bag kita. Jadi cooler bag itu udah kita isi dulu dengan es. Setelah itu nanti sampai di rumah baru kita masukkan ke kulkas yang bagian bawah, baru nanti kita naikkan ke kulkas atas. Untuk lama penyimpanan arsip itu sendiri teman-teman bisa melihat di slide ini. Jadi ASI yang baru diperah, ASI segar itu bisa 10 jam aman di suhu ruang. Tetapi lihat juga suhu ruangnya seperti apa. Nah, kalau saya di Pekanbaru ini panas sekali di sini. Jadi nggak sampai 10 jam itu kalau di suhu ruangnya. Kalau di Pekanbaru itu sendiri 5-6 jam itu maksimal untuk di suhu ruang. Tapi kalau untuk Mbak Kiki di Bogor yang cuacanya lebih sejuk, mungkin itu bisa lebih lama ketahanan ASI di suhu ruang. Lalu ASI beku. Nah, jadi setelah dimasukkan ke freezer itu ASI akan menjadi beku. ASI beku itu ketika kita mau memberikan kepada bayi, kita turunkan dulu ke bawah. Kita turunkan ke bawah, baru nanti kita kan. Dan di sini juga ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin boleh nggak nyimpan ASI ini di freezer bersamaan dengan ikan, bersamaan dengan daging? Karena di rumah itu saya nggak punya kulkas khusus untuk ASI. Nah, jawabannya boleh, nggak masalah. Jadi kita tidak perlu mengkhususkan
freezer untuk ASI ketika hal itu tidak memungkinkan. Jika itu ada, itu lebih baik. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan freezer yang ada di rumah. Caranya dengan ASI yang tadi itu kita masukkan ke dalam wadah, kita tutup wadah tersebut, baru kita masukkan ke dalam freezer. Jadi nanti di wadah yang lain ada ikan, daging, dan lain sebagainya. Dan catatan di sini bahwa ketika ASI itu sudah dihangatkan, ASI itu harus habis. Dan ASI itu tidak boleh dimasukkan ke kulkas lagi, tidak boleh dibekukan lagi. Jadi karena ini kita harus pintar-pintar melihat berapa sih sekali minum bayi kita, dan untuk bayi yang umurnya kecil dengan umur besar tentu akan berbeda-beda kebutuhannya. Oke, di sini adalah dengan mencairkan ASI. Nah, jadi cara kita mencairkan ASI yang pertama tadi, misalnya ASI itu di atas di freezer, besok pagi kita mau kerja, malamnya kita turunkan ASI itu ke chiller, ke kulkas yang bagian bawah. Nanti ASI yang beku tadi itu akan mencair semalaman itu akan mencair, lalu ketika akan memberikan kepada si bayi, ASI itu tadi dihangatkan. Jadi dihangatkan, ada alat untuk menghangatkannya, tetapi bisa juga dengan mangkok diisi air panas, air dispenser aja. Terus nanti ASI perah itu tadi yang sudah mencair, bukan ASI beku ya, ASI yang sudah mencair dimasukkan ke dalam mangkok itu tadi, dihangatkan, dan lalu bisa kita berikan kepada bayi dengan media pemberian ASI. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa ASI yang sesi perahnya itu berbeda. Misalnya pertama ketika sampai di kantor jam 10 pagi memerah. Terus nanti habis makan siang kira-kira jam 2 memerah lagi. Itu boleh digabungkan. Dengan catatan jarak maksimal antara memerah pertama dengan kedua itu tidak lebih dari 24 jam. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus disamakan suhunya. Gimana cara menyamakan suhunya? Nah, yang pertama yang kita perah jam 10 tadi, kita masukkan ke dalam kulkas bagian bawah. Terus nanti jam 2 kita merah lagi. Kita masukkan di wadah yang berbeda, masih di bawah tadi. Sekitar 15 sampai 30 menit, itu nanti baru boleh kita gabungkan karena suhunya sudah sama. Dan catatan yang ketiga bahwa ASI yang tadi itu, yang pertama itu belum dicicip bayi, jadi belum sampai di mulut bayi. Jadi kalau teman-teman memerah dan ternyata hasil perahannya tidak banyak, atau misalnya tiba-tiba nih dipanggil nih oleh atasan, terpaksa menyudahi sesi memerah ASI, itu boleh digabungkan dengan jarak maksimalnya kurang dari 24 jam. Nah, ini adalah untuk misi selamatkan ASI, karena listrik padam, terus juga mungkin bisa jadi kulkas tiba-tiba rusak, dan lain sebagainya. Jadi caranya, jika memungkinkan, itu kita perbanyak es batu. Nah, jadi kalau seandainya listriknya padam nih, dan nggak tahu berapa jam padamnya, kita bisa cari langsung es batu, kita masukkan ke dalam kulkas. Atau ice gel kita masukkan sebanyak-banyaknya ke dalam kulkas. Dan kita lihat yang di dalam freezer tadi itu masih ada bunga esnya nggak? Masih ada yang beku nggak? Kalau seandainya masih ada yang beku, itu masih boleh kita lanjutkan untuk kita simpan. Tetapi kalau seandainya yang di dalam freezer itu ada yang sudah mencair seluruhnya, satu botol itu sudah mencair seluruhnya, itu harus segera kita habiskan. Jadi harus segera kita berikan kepada bayi. Ini ada metode pemberian ASI. Nah, jadi metode pemberian ASI ini ada berbagai macam. Saya akan share. Oke. Bisa kelihatan videonya, teman-teman? Mbak Kiki, Mbak Sena boleh dibantu? Belum ya? ada. Nah, coba diklik lagi, Mbak. Bisa?
Udah, Mbak? Gambar masih ada gambar itunya. Coba saya, Mbak. Oke. Minta tolong ya, Mbak Sena. Udah kelihatan? Mbak Yuli udah kelihatan belum ya? Ini adalah video pemberian ASIP ya, selain dot. Untuk mencegah bingung puting. Kita saksikan. Cup feeder. Menyerupai gelas, sehingga dengan membiasakan bayi minum dari cup feeder, maka bayi juga sekaligus belajar minum langsung dari gelas. Namun, moms harus berhati-hati ya, agar tidak ada ASI perah yang tumpah. Cup feeder mendorong bayi untuk menggunakan lidah dan rahang bawah dengan cara yang sama seperti saat menyusu lewat puting. Nah, dengan metode ini, si kecil juga bisa mencium aroma ASI dan menikmatinya. Mbak Sena, videonya belum muncul, Mbak Sena, cuma suaranya aja. Insya Allah. Atau boleh, nggak apa-apa Mbak, tanpa video ini Julia ada beberapa alatnya. Oke, teman-teman bisa lihat video saya. Nah, ini adalah cup feeder. Bisa kelihatan ya? Nah, jadi ini adalah cup feeder. Kebetulan yang saya punya ini adalah cup feeder Medela, tetapi kalau memang teman-teman tidak ada atau tidak bisa atau sulit mendapatkannya, itu bisa menggunakan gelas kecil. Jadi penggunaan cup feeder ini bukan didorongkan ke mulut bayi, diminumkan seperti itu, tidak. Tetapi bayi sendiri yang akan mengatur bagaimana cara dia mengambil ASI dari cup feeder ini. Jadi seperti, maaf, seperti kucing menjilat-jilat susu. Nah, seperti itu konsepnya. Terus untuk bayi yang lebih kecil mungkin bisa menggunakan spuit, jadi alat suntik seperti ini yang kita masukkan ke mulut bayi. Jadi seperti kita bantu pencet lambat-lambat, atau bisa juga dengan menggunakan pipet tetes yang ada di obat. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai media pemberian ASIP. Dan cangkir, terus juga dengan sendok kecil kita bantu menyuapi bayi lambat-lambat, itu juga bisa. Atau kalau yang bayi yang agak lebih besar bisa menggunakan media sippy cup. Jadi sippy cup bisa kelihatan ya gambarnya. Wah, agak ini ya. Jadi sippy cup, atau bisa juga dengan menggunakan yang pipet. Jadi pipet yang silikon. Jadi tempat minum yang silikon itu juga bisa digunakan sebagai media pemberian ASI perah. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk kenapa kok dari tadi kita tidak mengatakan DOT sebagai media pemberian ASI. Nah, karena apa? Karena penggunaan DOT ini memiliki bahaya bagi bayi. Apa aja bahayanya? Yang pertama itu adalah bingung puting. Jadi bayi yang diberikan ASIP dengan menggunakan DOT, dia akan bingung. Bingung antara DOT dengan payudara ibunya. Karena penggunaan DOT ini biasanya bayi tidak perlu terlalu menghisap kuat, tetapi ASI-nya itu akan terus mengalir. Sehingga itu yang membuat nanti si bayi sulit kembali ke payudara ibunya. Inilah yang kita katakan sebagai bingung puting. Terus yang kedua, penggunaan DOT ini bisa mengganggu pertumbuhan gigi.
karena pertumbuhan giginya terganggu sehingga terjadi perubahan bentuk dari rahang bayi. Nah, jadi rahang bayi itu juga akan terganggu bentuknya. Selain itu, akan terjadi infeksi di telinga, di bagian dalam, hidung, dan tenggorokannya. Dan juga penggunaan DOT yang alirannya agak cepat itu akan membuat si bayi bisa tersedak. Jadi resiko untuk tersedak itu akan lebih besar. Terus juga bisa membuat keterlambatan bicara karena si bayi terbiasa menggunakan DOT. Terus juga rentan bakteri karena DOT itu tadi kan harus dibersihkan, harus disterilkan benar-benar. Dan jika tidak terlalu baik membersihkannya akan rentan bakteri dan tentunya tidak hemat sehingga boros dan lama-kelamaan akan menumpuk dan juga akan bisa merusak lingkungan. Nah, jadi ini kondisi ibu menyusui, apalagi pada saat sekarang ini adalah pandemi. Mbak, gimana kalau seandainya ibu terkonfirmasi positif COVID? Masih boleh nggak menyusui? Nah, jawabannya masih boleh dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Sama halnya dengan ibu yang flu atau ibu yang HIV AIDS itu masih boleh menyusuinya, tetapi dengan beberapa catatan. Kalau COVID ini berarti si ibu harus memakai masker yang berlapis, terus juga mengurangi kontak langsung dengan bayi dalam artian tidak berbicara atau tidak ya ini kan karena tertutup harus ada maskernya tidak selapis tetapi berlapis-lapis jika ibu terkonfirmasi COVID, positif COVID. Nah, ini juga untuk hepatitis B, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C dan penyakit apapun itu ibu masih tetap bisa menyusui. Dan ketika ibu ke dokter untuk memeriksakan penyakitnya, disampaikan juga kepada dokternya, "Dok, saya sedang menyusui." Jadi supaya dokter bisa menyesuaikan obat yang diberikan yang aman untuk bayi. Meskipun obat itu sendiri kandungan obat itu sendiri tidak terlalu banyak masuk ke dalam ASI. Nah, ini mungkin Mbak Sena lebih paham ya sebagai apoteker yang masalah obat dan ASI ini. Tetapi yang perlu kita catat di sini bahwa apapun kondisi ibu, penyakitnya, itu masih tetap bisa menyusui. Dan jika tidak bisa untuk menyusui langsung, itu bisa diperah. Tetapi diperah oleh ibu yang dengan kondisi yang sakit, ini mungkin akan lebih banyak lagi catatan yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ini juga dengan cacar air itu masih bisa dan diyakini itu tidak bisa menularkan kepada bayi. Jadi ASI tidak bisa tertular melalui ASI. Tetapi yang harus diwaspadai itu adalah lewat kontak fisik antara ibu dan bayi. Nah, jadi ini jika ibu terbukti positif ODP atau PDP itu jika tidak bisa menyusui, apa cara terbaik untuk memberi asupan bagi bayi yang baru lahir? Nah, yang pertama itu adalah ASI perah. Jadi ibu memerah ASI-nya. Terus yang kedua itu adalah donor ASI. Tetapi yang perlu dicatat di sini, donor ASI itu tidak bisa sembarangan kita berikan. Kita harus benar-benar memperhatikan banyak hal. Selain dari sisi agama, juga itu akan menjadikan si bayi itu menjadi mahram. Terus juga kondisi ASI itu harus benar-benar steril. Jadi ASI itu harus dipasteurisasi. Sedangkan di Indonesia itu sendiri masih minim sekali fasilitas kesehatan yang bisa mendukung hal itu. Baik, mungkin itu saja sharing dari kami, dari Keep Me Healthy, bagian ASI, Zoom ASI hari ini. Saya serahkan kembali kepada Mbak Moderator, Mbak Kiki, silakan. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materinya Mbak Sena dan Mbak Yulia. Menarik sekali karena tentang ASI ini nggak berhenti di gimana caranya memberikan
ASI, tapi juga ada manajemennya ya, penyimpanan ASI perah dan segala macam. Lalu silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk 1-2 orang penanya. Mbak Salsabila, Mbak. Iya. Ada yang jika mau tanya boleh di chat atau di baik Mbak Salsabila, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi saya mau bertanya, sebelumnya saya terkonfirmasi positif COVID-19, lalu melakukan isolasi mandiri selama 1 minggu tanpa bayi. Nah, tanpa bayi itu bayi saya minumnya pakai Sufor. Kemudian ternyata bayi saya dinyatakan positif juga. Nah, lalu sekarang kan jadi isolasi mandiri bareng saya juga. Nah, saran dari dokter ASI saya diperah aja buat kasih ke dedeknya. Nah, tapi saat memerah itu dari hari ke hari ASI terus menurun dan akhirnya saya kembali menyusui bayi saya dengan langsung. Nah, menurut Mbak Yuli gimana tanggapannya? Kalau misalnya saya mengasihi langsung ya. Terima kasih. Ya, baik Mbak Salsabila, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Mbak Sena atau Mbak Yulia yang akan memberikan jawaban. Boleh Yulia dulu, nanti Mbak Sena minta tolong ditambahkan ya Mbak Sena ya. Sebelumnya kami mendoakan untuk Mbak Salsabila dan bayinya cepat pulih dan semoga segera baikan ya Mbak ya. Jadi di sini memang tantangan ketika kita itu memerah, tidak menyusui langsung tetapi hanya memerah, itu memang besar sekali resiko untuk ASI itu menurun produksinya. Karena apa? Karena yang seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Sena bahwa ASI ini, produksi ASI ini adalah sesuai dengan demand. Jadi sesuai dengan berapa banyak yang dikeluarkan. Jadi gimana dong Mbak caranya? Caranya Mbak Salsabila mempersering memerah. Jadi tidak perlu lama, maksudnya nggak perlu sampai botol itu penuh, enggak. Tetapi sebentar aja nggak apa-apa. Yang penting ada refleks, ada respon yang menunjukkan bahwa puting harus mengeluarkan ASI. Jadi sehingga refleks itu akan dikirim ke otak, sehingga otak akan mengirimkan lagi ke pabrik ASI kita bahwa ASI harus diproduksi, permintaan ada. Nah, seperti itu. Memang yang paling baik itu adalah menyusui langsung. Karena apa? Karena alat pompa sebaik apapun, semahal apapun itu tidak bisa mengalahkan hisapan bayi. Nah, jadi ketika kita memerah itu tidak sama artinya dengan apa yang ada di dalam payudara kita. Jadi hasil perahan itu tidak sama dengan produksi ASI kita. Jadi bisa jadi ketika kita memerah hasilnya sedikit, tetapi ketika kita menyusui langsung itu sebenarnya banyak dan cukup bagi bayi kita. Dan pilihan Mbak Salsabila untuk menyusui langsung itu boleh dikonsultasikan juga dengan dokternya ketika memang dokter mengizinkan, tetapi secara teori itu memang diperbolehkan Mbak Salsabila untuk menyusui langsung, tetapi menjaga protokol kesehatan. Jadi Mbak Salsabila tetap mencuci tangan ketika mau menyusui bayi, terus juga memakai masker. Tetapi di sini memang tantangannya biasanya kalau kita menyusui langsung, tangan bayi suka ke muka ibu kan, terus suka apalagi kalau ibunya pakai masker pasti narik dan itu tantangan sekali. Tetapi kalau seandainya memang Mbak Salsabila bisa meyakinkan bahwa masker itu tidak terlepas oleh bayi, itu tidak masalah untuk menyusui langsung. Seperti itu mungkin dari saya. Silakan Mbak Sena kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, saya sedikit. Oh ya. Baik, terima kasih Mbak Sena kalau mau menambahkan. Memang untuk kita kan perlu latihan stimulasi mengeluarkan air itu jadi lebih sering. Jadi untuk belajar untuk stimulasi itu memang kita harus sering. Jadi nanti air
susu ibu tuh akan mengalir karena memang ada produksi permintaan produksi di dalam otak bahwa oh ini akan ada pengaliran air susu ibu, maka nanti insya Allah akan bertambah waktunya gitu Mbak Salsabila. Ya, baik Mbak Salsabila, terima kasih. Misalnya nanti ada yang belum puas, bisa dilanjutkan dengan konsultasi, karena kami juga membuka konsultasi mengenai ASI dan MPASI. Lalu pertanyaan berikutnya ya, Mbak Reni ya. mumpung masih ada waktu, izin bertanya dari Mbak Juwita, ini berapa lama daya tahan ASIP yang dihangatkan di suhu ruang? Jadi ini sudah dihangatkan ya Mbak kondisinya. Terus lalu ketahanannya berapa lama? Apakah efeknya jika menggabungkan lebih dari 1 hari? Aman mencairkan ASIP beku langsung dengan warmer. Nah, tadi juga sudah dibahas di materi. Baik, terima kasih Mbak Yulia, langsung share screen-nya. Ya, silakan dijawab oleh Mbak Yulia. Oke, Mbak Juwita ya. Nah, jadi ini bisa dilihat di sini ya Mbak ya, kalau seandainya ASI itu sudah dicairkan, nah jadi ASI beku yang sudah dicairkan, itu di suhu ruang tidak lebih dari 4 jam. Jadi ketahanannya itu tidak lebih dari 4 jam. Dengan catatan ASI itu belum diminum oleh bayi. Tetapi kalau seandainya ASI itu sudah diminum oleh bayi, sisanya itu tidak bisa disimpan lagi. Jadi harus dibuang. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu kalau gimana ketika kita menyatukan lebih dari 24 jam gitu ya Mbak ya? Ya. Pertanyaan keduanya ya Mbak Kiki ya. Pertanyaan yang keduanya itu kalau menggabungkan lebih dari 1 hari. Nah, lebih dari 1 hari. ASI ini kan dia akan selalu diupdate. Dalam artian ASI yang diperah sekarang itu tidak sama kandungannya dengan ASI yang diperah beberapa jam kemudian, apalagi 24 jam kemudian. Jadi kalau dari efeknya itu sendiri itu hanya kandungannya. Tetapi kalau seandainya memang direkomendasikan itu kurang dari 24 jam. Bahkan sebenarnya tidak 24 jam, hanya beberapa jam aja. Karena ketika kita di kantor misalnya waktu yang tidak lebih dari 10 jam itu yang direkomendasikan. Dan efeknya apa? Efeknya sebenarnya tidak ada penelitian khusus yang memperlihatkan apa efek dari menggabungkan ASI yang lebih dari 24 jam. Tapi dengan catatan di sini ASI itu benar-benar fresh ya, belum terkontaminasi udara terus dan lain sebagainya. Dan dia suhunya itu harus disamakan. Nah, terus yang ketiga pertanyaannya, apakah aman mencairkan ASI beku langsung menggunakan warmer? Nah, seperti ini sama ketika ASI itu jauh jarak suhunya dari yang beku, yang minus sekian, terus tiba-tiba dipanaskan, itu jauh sekali jaraknya sehingga kandungan nutrisinya itu akan banyak yang rusak. Jadi itu resikonya. Tetapi kalau seandainya memang waktunya tiba-tiba nih bayinya udah nangis-nangis dan memang harus dihangatkan, ya nggak masalah karena memang ASI itu lebih baik ASI perah itu lebih baik kandungannya daripada susu yang lain. Seperti itu mungkin dari saya Mbak Juwita. Mbak Sena boleh menambahkan Mbak Sena? Mbak ya mohon maaf. Pertanyaan Mbak Yulia tadi mau apa? Mohon maaf. Jawaban dari Mbak Yulia mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mbak Sena? Udah cukup sih Mbak. Atau sekaligus ini sebenarnya ada pertanyaan lagi yang dari Mbak Reni. Nah itu ada di pertanyaan ketiga yang dari Mbak Yulia. Jadi sama ya Mbak Reni. Untuk pertanyaan berikutnya, ya, Mbak. Mbak Sena, ya Mbak Sena mungkin bisa bantu menjawab. Assalamualaikum, saya Hilda. Media gelas dan sendok apakah sebelum digunakan harus disterilkan juga seperti DOT? Lalu pemberian dari sendok tersebut sama cup feeder atau seperti sendok pada umumnya? Mungkin Mbak Sena bisa bantu jawab. Ya, oke. Terima kasih. Untuk Mbak Hilda, untuk biasanya kan memang ASI itu
itu ya steril ya. Jadi sebaiknya untuk penampung ASI-nya pun kita harus sterilisasi. Sterilisasi ini bisa kita cuci dulu kayak seperti biasa cuci, kemudian bisa untuk direbus. Nah, direbus itu kuman-kumannya udah insya Allah mati. Jadi bisa dipakai untuk menampung ASI perah. Seperti itu. Untuk pemberian dari sendok, sebenarnya sama ya seperti kayak di gelas ini, cup feeder gitu, gelas Loki. Jadi bayi tempelkan ke mulutnya sampai mengena bibirnya itu airnya, nanti dia bisa mencet sendiri, bisa udah merasakan air susunya, maka dia bisa gitu-gitu lidahnya ya. Nanti bisa menghisap, menelan sendiri ASI-nya. Jadi nggak perlu kita bantu untuk mendorong minum air susunya itu ke situ, nanti takutnya akan tersedak. Jadi dia bisa nanti sendiri minum air susunya begitu, Mbak. Kalau dengan sendok sama. Oke, ada lagi? Ya, ini makasih Mbak Sena atas jawabannya. Lalu ini ada yang tanya, mana tadi? Bayi saya saat nyusu seperti nggak nafas ya, sering kesulitan waktu nelan, seperti teriak gitu, mukanya merah. Itu bagaimana? Sama Mbak Yulia tadi, terima kasih. Soalnya sudah biasanya, jadi kalau ASI sudah dihangatkan masih bisa tahan 4 jam gitu ya. Soalnya pernah dihangatkan tapi anaknya keburu tidur. Kalau dari tabel kan harusnya langsung dikasih. Seperti itu, bisa langsung dijawab saja 2 pertanyaan ini. Silahkan. Mbak Yulia, Mbak Sena. Bisa ya bumbunya ya. Boleh Yulia bantu jawab yang Mbak Dinari. Nah ini sampai sering kesulitan nafas pas nelan. Jadi ini banyak hal yang bisa mungkin terjadi. Bisa jadi aliran ASI yang terlalu deras, bisa jadi perlekatan yang kurang maksimal. Nah jadi ini untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin kita bisa arahkan ke konsultasi langsung mungkin Mbak Kiki. Jadi Mbak Dinari mungkin bisa menghubungi Mbak Sena nanti atau Mbak Sena untuk konsultasi langsung di tanggal 6 ya Mbak Kiki ya. Iya Mbak, akan dibuka tanggal 6. Ya. Ya, baik. Sudah cukup ya. Saya rasa ini 5 menit lagi soalnya menuju closing. Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut ke konseling. Lalu alhamdulillah ini pertanyaan sudah terjawab semua. Jadi dari ini tadi Mbak Yulia ada yang mau kasih pertanyaan? 1, 2 pertanyaan atau 1 aja? Untuk door prize ya Mbak Kiki ya? Iya. Pertanyaannya nggak sulit. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana cara kita memerah dengan tangan? Baik, ya. Boleh ada yang mau tanya? Ini Mbak Salsabila lagi. Mbak Dia, yang duluan Mbak Salsabila ini gimana? Dua-dua aja atau? Mungkin yang duluan tadi siapa ya? Saya nggak lihat. Mbak Salsabila dulu. Oh ya boleh, Mbak Salsabila coba. Mau kasih jawabannya tadi memberatkan tangan. Silakan Mbak. Caranya dengan membentuk C tapi tidak dengan gitu, tapi
Enggak. Diketik aja gimana? Diketik aja. Di chat. Oh ya, boleh, boleh. Suaranya agak mendung. Bagaimana Mbak Salsabila? Oh, mau ditulis ya. Baik. Baik, di sini terjawab cara memerah ASI dengan tangan dengan cara ditekan payudara tidak diurut karena bisa membuat merah dan nyeri. Ditekan-tekan. Bagaimana Mbak Yulia? Atau kita persilahkan Mbak Dia juga menjawab. Saya boleh Mbak Dia. Silakan Mbak Dia, mau dijawab atau diketik? Mbak Dia Ayu Ristanti. Mbak Dia. Mungkin nggak ada kali ya Mbak Dianya. Tidak ada respon. Baik. Ada Mbak, tapi kayaknya suaranya nggak kedengeran. Oh, baik. Atau ditulis aja. Mbak Dia, iya suaranya nggak keluar ya? Mungkin di unmute dulu. Sudah. Sudah. Udah kok. Oke, baik. Sepertinya Mbak Dia tidak merespon. Suruh di ya, ya, baik. Ini sudah pukul 15. Jadi, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada para pemateri Mbak Sena dan Mbak Yulia. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang ASI perah, bahwa ASI perah itu tetap bisa dilakukan oleh ibu. Oh, ini Mbak Dia muncul. Sebentar Mbak Dia. Oleh ibu, baik ibu di rumah maupun ibu yang bekerja atau ada aktivitas di luar rumah, namun disesuaikan kebutuhan. Jadi tidak perlu setiap ibu yang di rumah selalu bersama bayi itu harus memerah, apalagi harus dengan gadget alat perah ya yang ABCD seperti itu. Jadi disesuaikan saja kebutuhannya, ngobrol dengan konselor menyusui, ngobrol dengan tenaga kesehatan yang kompeten, jadi insya Allah bisa membantu ibu sesuai kebutuhan ibu. Untuk teman-teman yang bertanya di sini dan ini apa yang menjawab pertanyaan akan mendapatkan surprise, akan mendapatkan door prize. Nah, Mbak Dia ini online kembali. Mbak Dia sudah menjawab. Nah, ini dipancat-pancat bagian areola, berputar sekitar areola, tidak diurut supaya tidak lecet. Baik, nanti biarkan juri yang menentukan, Mbak Dia atau Mbak Salsabila. Terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu. Insya Allah besok masih ada bahasan tentang MPASI. Silakan teman-teman bergabung kembali atau mengajak teman-temannya. Dan ada aktivitas lainnya juga, Zoom atau dari teman-teman yang dari KIPMI
play dari teman-teman bermain sama keep me happy ya. Jadi ikuti terus informasi dari kami tentang aktivitas kami. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau foto bareng, boleh dibuka kameranya sebentar aja. Ya, mohon maaf ya siang-siang minta buka kamera, mungkin ada yang lagi rebahan. Ya, Mbak Yulia bisa ini bantu. Ya, boleh diberi aba-aba sambil kita tunggu Mbak Dinari, Mbak Pita, boleh dibuka kameranya Mbak Au Liatun, Mbak Ananda, Mbak Nidaul. Boleh? Oke, 1, 2, 3. Ya, lagi. Yang nggak formal pakai gaya juga boleh ya. 1, 2, 3. Ya, makasih semuanya. Sampai semuanya. ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Atas hadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.